Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Salis Fahmi Yohansyah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dalam video kali ini, saya akan menggunakan atau menampilkan video penggunaan teknik hipnoterapi yang terintegrasi dengan bimbingan dan konseling Islam. Pengen tahu kayak gimana? Tonton selengkapnya. Sebagai makhluk hidup yang diberikan akal, pikiran, serta spiritual, dan juga tidak terlepas sebagai seorang hamba Allah yang beribadah kepadanya, kita di kehidupan ini berhak dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak, nyaman, tentram, dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya, di kehidupan kita ini, kita tidak terlepas dari problematika yang banyak sekali yang mengganggu. Sebagai makhluk hidup, kita harus pintar-pintar untuk mengelola serta memproteksi diri dari gangguan yang menyebabkan pengaruh dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita bisa menurunkan kesehatan mental mengenai psikis hingga alam bawah sadar kita. Maka disinilah peran kita menjadi seorang makhluk hidup yang berkualitas, memiliki ilmu serta pikiran untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hipnoterapi adalah salah satu metode serta terapi yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita dari segi kesehatan mental dan alam bawah sadar kita. Assalamualaikum. Dengan klien saya yang kemarin, Mas Mantri. Oke, ya, baik. Saya sudah menyiapkan tempat. Tolong datang di lokasi yang saya kirim ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Mas Mantri. Saya dengar bahwa tadi ada sedikit fobia dengan hewan ular yang besar ya, dan sepertinya yang sampai kemarin kirimkan diagnosa penyakit seperti ini udah agak lama ya, meskipun Mas Mantri udah pernah konsul ke psikolog ataupun seorang konselor, namun mungkin dari pengobatannya mungkin agak kurang yang ditakut Mas Mantri. Jadi saya akan menggunakan metode atau hipnoterapi tapi yang berbasis dengan bimbingan dari konseling Islam yang dikupas secara konseling Islami serta juga mengarahkan ke bimbingan. Baik, sudah siap Mas Mantri? Baik. Pertama, saya ingin Mas Mantri duduk senyaman mungkin di tempat yang sekarang, posisikan dengan tempat yang nyaman. Oke, sudah? Sekarang saya minta dalam hitungan kelima Mas Mantri akan menutup mata. Pada hitungan kelima Mas Mantri ikut menutup mata. 1. Rasakan rileks, kenyamanan di tempat yang sekarang Mas Mantri duduk. 2. Cari posisi yang lebih nyaman untuk duduk. 3. Hilangkan semua pikiran yang menjadi beban Mas Mantri. 4. Rasakan hembusan angin, suara merdu di sekitar. Dan 5. Tutuplah mata. Baik, Mas Mantri, di dalam kehidupan dunia ini kita tidak bisa terlepas dengan problematika kita. Saya akan mencoba beberapa metode yang saya bisa, insya Allah akan bermanfaat bagi Mas Mantri. Baik, sekarang tarik nafas perlahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas, rasakan setiap detik kenyamanan, rasakan ketenangan yang ada di dalam diri Mas Mantri. Hilangkan semua pikiran, lalu hembuskan. Lakukan sekali lagi. Hembuskan lagi. Biarkan tubuh Mas Mantri semakin ringan, semakin rileks, seolah perlahan tenggelam ke dalam kenyamanan yang lembut dan menenangkan. Sekarang saya minta Mas Mantri untuk membayangkan berada di tempat yang sangat aman, yang sangat nyaman, yang tidak pernah terpikirkan oleh Mas Mantri sebelumnya. Apakah sudah? Baik. Mungkin ada sebuah pantai, ada sebuah gunung, ataupun sebuah taman yang indah. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 5. Di dalam 1 sampai 5 tersebut akan berjalan sesuai beriringan. Mas Mantri akan semakin lelap, semakin dalam, rileks dan tenang. 1,
rasakan lebih tenang, lebih nyaman. 2, semakin rileks, semakin dalam. 3, hilangkan semua pikiran beban Mas Mantri. 4, semakin lelap, semakin rileks, atur pernapasan yang lebih rileks lagi. 5, rasakan kenyamanan dalam diri Mas Mantri. Baik, sekarang saya ingin Mas Mantri membayangkan, hadirkan ular yang besar tersebut di dalam satu titik warna putih, di dalam kegelapan tersebut, di dalam kegelapan yang menyelimuti Mas Mantri tersebut. Anggaplah ular itu bukan sebagai ancaman. Anggaplah ular itu adalah sebuah anugerah ataupun sesuatu yang bahagia atau sesuatu yang baik. Sudah? Bayangkan tubuh ular tersebut tidak panjang, namun hanya sekecil semut. Bayangkan ular tersebut tidak berbisa dan tidak bentuknya panjang seperti pada umumnya. Bayangkan ular tersebut bisa menggunduh Mas Mantri. Bayangkan ular tersebut bisa berbicara kepada Mas Mantri seolah-olah dia berbicara, "Hai Mantri, aku tidak akan menakutimu jika kau tidak menakutiku. Jika kau tidak menggangguku, maka aku akan baik padamu." Bayangkan seekor ular tersebut memberikan Mas Mantri sebuah hadiah, entah apapun itu. Sudah? Baik. Sekarang saya minta Mas Mantri untuk membayangkan jika ular tersebut berbicara Mas Mantri bahwa, "Terima kasih Mantri, sebelumnya kau sudah tidak takut denganku lagi. Semoga kamu bisa melihatku di wujud yang lain. Yang kamu takuti sebelumnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak berbisa, aku tidak lonjong seperti apa yang kamu bayangkan." Oke, bayangkan titik putih itu sesuatu yang hambar, semakin lanjut semakin pudar dan semakin hilang. Semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, dan semakin hilang. Oke. Selanjutnya, Mas Mantri, apakah saya tanya sudah tidak takut lagi untuk menghadapi ular? Oke. Alhamdulillah. Baik, mau masuk di metode selanjutnya. Mas Mantri, saya ingin memberitahu Mas Mantri, di dalam kehidupan dunia ini kita tidak terlepas dari problematika yang ada di kehidupan ini. Maka artinya sebaik-baik kita sebagai manusia yang berkualitas dan sebagai individu yang diberikan akal, pikiran, serta spiritual, kita sepatutnya bisa menjaga diri dan mengontrol diri dari seluruh problematika yang ada. Maka artinya jika Mas Mantri marah, oke, semua wajib marah, semua wajib nangis, semua lelah pasti. Tapi saya ingin Mas Mantri bisa lebih baik dari sebelumnya, bahwa jika marah maka tahanlah sebentar, pikirkan. Tadi Mas Mantri bilang, ketika saya udah marah, barang di sekitar saya juga pecah, semua hancur. Jangan seperti itu. Nasi yang menjadi bubur tidak akan bisa kembali menjadi nasi lagi. Artinya ketika Mas Mantri marah, ingatlah kerugian apa yang saya perbuat setelah saya marah. Oke? Jika Mas Mantri sedang sedih, Mas Mantri tadi bilang untuk mengunci diri dan anti sosial dengan kehidupan lain. Seperti itu boleh. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, dan juga kita memperbaiki dari segi jangan sampai kita melakukan hal itu lagi. Karena sedih ada batasnya, sedih ada wajarnya. Tapi bagaimana kita bisa menangani sedih tersebut, bisa kita mengubahnya menjadi yang lebih baik. Kalau kita sedih, mungkin kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa menghibur kita tentunya. Jadi tidak perlu sedih-sedih lagi. Kalau kita sedih, ya udah sewajarnya, cari keliling di luar rumah, melihat pemandangan atau bertemu dengan seseorang. Namun ingat, jangan kesedihan kamu lampiaskan kepada orang tersebut. Belum tentu orang tersebut bisa menerima kesedihan kamu. Artinya kita harus mengelola emosi diri. Begitu Mas Mantri. Insya Allah metode yang saya terapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk Mas Mantri. Terima kasih Mas Mantri sudah hadir di sini. Semoga
sesi selanjutnya atau bahkan di kehidupan nanti selanjutnya Mas Mantri bisa mengolah kehidupan Mas Mantri sendiri yang lebih baik. Terima kasih Mas Mantri. Ya. Terima kasih ya semua. Saya Iya. akan lebih